cikal bakal Poco F7 series ada di HP ini. Iya, Redmi K series emang selalu menarik buat diikutin. Kira-kira apa yang spesial dari Redmi K80 ini? Bedanya sama yang varian Pro apaan? Katanya bakal ada Poco F7 Ultra. Yuk kita bahas. Ini dia boxnya yang tampil beda ya sekarang, berwarna dasar putih dengan tulisan hitam gitu. Entah lagi ada perayaan apa, yang jelas beda dari box K70 sebelumnya yang berwarna dasar hitam dengan tulisan emas. Ingat, sekarang tulisan Redmi-nya itu pakai huruf gede semua, Redmi. Buat isinya ya masih sama ya, ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, case hitam yang elastis, dan buku panduan yang jarang dibaca. Habis itu ada HP-nya yang kita kesampingin dulu, dapat charger 90 watt dan kabel Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama Xiaomi HyperOS 2 berbasis Android 15 ya. Yang detail tentang OS ini udah gue sempat bahas di video terpisah, jadi cus nonton kalau belum. Setelah gue kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan sekitar 30-an giga ya, dari total 256. Dan kayak biasa, karena ini China version, jadi mesti install Google Play Store dulu. Tinggal buka Gates App ini, tunggu bentar dan otomatis langsung nongol tuh Play Store-nya. Habis itu tinggal klik update dan login kayak biasa. Impresi awal gue tentang HP ini ingetin sama Xiaomi CV4 Pro yang sempat launching di Cina bulan Maret lalu. Mungkin sengaja desainnya ngikutin supaya biayanya bisa lebih ditekan kali. Overall buat desainnya ya netral aja sih gua. Cuma ya emang cukup beda aja di tengah gempuran HP yang punya kamera modul bulat gede di tengah atau mengotak di samping. Walaupun kalau dilihat-lihat mirip Itel S23 atau Technospark 20 Pro Plus juga sih. Buat backnya dibagi dua gitu ya, yang bawah bertekstur sedangkan atasnya polos, yang keduanya lebih ke glossy. Dan gak lupa tulisan Redmi di sini yang pakai huruf gede semua. Untuk framenya dari aluminium yang terlihat ada garis-garis antena, matte finish dan ada sedikit lengkungan, jadi saat genggam gak tajam-tajam amat. Yang mana di sebelah kanan ada volume dan power button, di kiri sama atas polos aja, dan di bawah cukup rame. Ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang gak bisa tambah memori. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch dengan bezel yang bisa bilang tipis ya. Cakep sih ini. Untuk berat standar lah ya, ada di 206 gram dengan tebel 8,12 mili. Nah, lanjut kita ke spesifikasi. Mulai dari layar yang punya ukuran 6,67 inch 2K dengan perlindungan layar Gorilla Glass 7i. Habis itu performanya pakai chipset flagship Snapdragon tahun lalu yaitu 8 Gen 3 yang punya cooling system canggih juga nih kayaknya. Dual loop 3D ice cooling. Nanti kita buktiin ya kemampuannya saat ngegeber game berat. Oh ya, buat Antutunya sendiri dapat di sekitar 2 juta, yang mana udah tinggi banget ini. Skornya hampir mirip kayak Xiaomi 14T Pro yang pakai MediaTek Dimensity 9300 Plus di 1,9. Sekalian ini dia buat Geekbench dan 3D Mark stress test. Kalau buat baterainya sendiri jangan kaget ya kalau emang sekarang kita ada di era dimana baterainya di atas 5000 bahkan 6000 mAh. Kayak HP ini ada di 6550 yang support 90 watt charging. Dan kayak biasa HP ini ketambahan chip khusus buat charging sama manajemen baterai ya. Ada G1 sama P3 chip. Habis itu buat kamera dia no gimmick lensa, 50 megapiksel main dan 8 megapiksel ultrawide. Tapi buat 8 megapiksel ultrawide sekarang dianggap gimmick gak ya? Anyway, sedangkan untuk selfie-nya itu 20 megapiksel. Terakhir HP ini punya IP68, terus ada NFC yang kalau gua kepoin di websitenya mereka bisa jadi kunci mobil loh. Padahal levelnya cuma sekelas Redmi, bukan Xiaomi. Keren sih nggak pandang bulu, tapi ini di Cina sana ya. Habis itu ada infrared yang ngumpet di dalam kamera modulnya. Terus buat fingerprint udah 3D ultrasonic juga, jadi cepet banget buat unlock. Fitur-fitur AI-nya juga nggak kalah lengkap ya, mirip yang ada di Xiaomi 15 kemarin. Dan buat penjelasannya kalian bisa cus tonton video review gue tentang HyperOS 2 di sini, oke? Terus selain K80 regular, Redmi juga keluarin satu versi Pro yang mana ada beberapa perbedaan. Di antaranya jelas dari chipset, pakai yang termutakhir saat ini yaitu Snapdragon 8 Elite. Habis itu secara kapasitas baterai sama chargingnya juga beda. Plus support wireless charging juga 50 watt. Untuk kameranya sendiri ultrawide-nya lebih mantap ya di 32 megapiksel dan ketambahan 50 megapiksel tele. Apakah gue bakal review? Dengan berat hati gue mesti skip dulu ya guys, karena sekarang udah mesti hemat-hemat. Tapi semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan ada modal lebih buat beli varian lainnya. Jadi supaya kejadian, boleh bantu like video ini ya, dan pastinya subscribe buat yang belum, oke? Thank you. Terus pertanyaannya sekarang, jadi si Redmi K80 ini bakal di rebrand jadi Poco F7 atau F7 Pro?
Oke, kalau kita mengacu dari sejarah sebelum-sebelumnya, Poco F6 Pro itu kemarinnya adalah hasil rebrand dari Redmi K70 regular. Sedangkan Poco F6 biasa dari Redmi Turbo 3. Jadi bisa dibilang Redmi K80 versi Cina ini nantinya bakal jadi Poco F7 Pro saat dijual global ntar. Sedangkan Poco F7 regular, kita masih tunggu Redmi Turbo 4 yang belum launching sama Xiaomi nih. Oke, buat gaming langsung aja kita hajar Genshin Impact yang gue aktifin dulu mode Wild Boost-nya yang punya tampilan baru nih. Nanti kita bahas setelah ini. Untuk settingannya kayak biasa highest 60 fps dengan fps rata-rata yang tinggi di 57,6 selama 20 menit main dan baterai berkurang 9%. Untuk suhunya sendiri tergolong panas ya, tapi masih batas yang wajar yaitu di 42,9 derajat. Dan hasil ini kalau gue bandingin sama iQOO 13 di tes gue sebelumnya yang berchipset Snapdragon 8 Elite, perbedaannya cukup kelihatan. Yaitu FPS-nya dapat sempurna di 60,4 dengan baterai berkurang 7% atau selisih 2% dari Redmi. Dan suhu pun hangat menuju panas dikit di 39,8. Cuma sekali lagi ingat ya, ini emang beda chipset antara kedua HP ini, Snapdragon 8 Gen 3 dengan 8 Elite. Habis itu karena belum puas, lanjut tes Wuthering Wave dengan settingan mentok di graphic quality, resolusi high, frame rate 60 dan special effect-nya high. Total gue main selama 20 menitan juga dan dapat FPS rata-rata cukup baik di 58,8 fps. Baterai berkurang lebih banyak di 11% dengan suhu mirip kayak Genshin Impact tadi di 43,2 derajat. Nah, kalau dibandingin lagi sama iQOO 13, secara konsumsi daya dan suhu iQOO lebih baik ya, berkurang 8% dengan suhu 39,8. Untuk FPS-nya sendiri sebenarnya hampir sama, yaitu di 58,6 atau selisih 0,2 fps. Terlihat agak aneh ya bisa mirip gitu, tapi sebenarnya nggak juga karena setelah gua cek ada perbedaan di settingan gamenya. Dimana iQOO 13 kemarin resolusinya bisa sampai ultra high, sedangkan Redmi K80 ini mentoknya di high aja. Oh ya, gue mau ulas sedikit juga tentang game mode-nya yang tampilannya lebih keren sih. Ada grafik FPS-nya gitu sekarang. Habis itu di performance setting kita juga bisa pilih mau prioritas di frame rate atau kualitas gambar. Terus ada beberapa pilihan lain juga. Habis itu ada satu tab lagi yang gue nggak tahu sih ini isinya apaan karena bahasa Cina semua. Mungkin informasi seputar game ini kali ya. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya di 1080p 30 fps yang mana untuk kualitasnya oke aja sih. Dynamic range juga bukan yang bagus tapi nggak jelek juga. Halo. You're very heavy itu. Aduh. Buat yang nanya apakah bisa pindah lensa saat recording untuk 1080p 30, jawabannya bisa ya. Nih, cukup kalian lihat. Cuma kalau untuk resolusi 4K-nya nggak bisa ya, karena emang secara megapiksel ultrawide-nya nggak mencukupi, cuma di 8 megapiksel. Buat kualitas gambar cukup tajam ya di lensa utama, bokehnya juga berasa. Sedangkan ultrawide jelas ada penurunan kualitas di sini. Untuk kamera depannya yang gue demen khususnya buat foto, dia bisa shoot cukup luas ya, bisa 0,8 kali. Hasilnya mantep, HDR juga jalan. Kalau terlalu luas bisa pakai 1 kalinya. Untuk resolusi dia mentok sampai 1080p 60 fps. Sedangkan kamera belakangnya bisa sampai 8K 24 fps dan 4K 60 fps. Dan ini adalah untuk resolusi 4K 60 fps nya kamera utama yang Cuma kadang gue berasa buat lensa utamanya agak endut-endutan gitu ya. Terus gambarnya juga entah terlalu tajam atau kontrasnya ketinggian, jadi nggak terlalu natural. Buat foto kamera belakang secara warna gue demen sih. Pas aja gitu, nggak menor tapi nggak yang pucat. Paling ultrawide karena mungkin resolusinya yang lebih kecil tadi, shadow atau area gelapnya lebih berasa di sini. Untuk foto objek orang, surprisingly bagus ya hasilnya. Tajam juga gambarnya di sini. Wah, bakal betah sih foto-foto pakai kamera utamanya. Sedangkan selfie kalau kondisi ideal, nggak terlalu backlight gitu cukup bagus kok. Cuman kalau backlight, kadang saturasinya bisa lebih tinggi. Overall, gue cukup suka sih sama hasil kamera di HP ini, terutama buat lensa utama. Oke, HP ini punya 4 warna ya, ada hitam, putih, biru, sama hijau. Buat variannya sih banyak banget, sampai ada 5 pilihan. Mulai dari 12 plus 256 seharga 5,5 juta, sampai 16 per 1 tera seharga 7,9 juta. Dan ingat ya, itu harga resmi di Cina sana. Sedangkan buat Pro versionnya punya warna yang sama dan ketambahan 2 model lagi, yaitu collab sama Lamborghini yang warna hijau dan hitam. Dan setelah tahu Redmi K80 ini bakal jadi Poco F7 Pro dan Redmi Turbo 4 bakal jadi Poco F7, gimana dengan Redmi K80 Pro yang pakai Snapdragon 8 Elite tadi?
Jadi dari rumor yang beredar, ada kemungkinan Poco F series bakal keluarin varian ultranya ya, yaitu Poco F7 Ultra yang cukup kuat disinyalir kalau HP ini bakal di-rebrand dari Redmi K80 Pro. Menarik ya, dan kalau benar kayaknya bakal jadi pesaing kuat dari iQOO 13 nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau beneran ada, bakal lebih condong ke iQOO 13 atau Poco F7 Ultra? Kasih tahu komen di bawah ya.